Hai para pecinta anime, ini Mangai punya cerita anime yang seru. Tapi karena banyak adegan brutalnya, jadi harap yang masih bocil skip dulu ya. Oke lah, gak usah lama-lama, kita langsung gaskan. Satu bocah berambut putih terduduk dengan tangan terikat di punggung. Satu Algojo mengangkat katananya tinggi dan menebas ke arah leher belakang si bocah itu. Tapi semua orang yang melihat langsung melotot begitu bilah katananya patah. Bocah tersebut cuma menatap dingin ke depan, tidak berniat buat melakukan apapun. Namanya Gabimaru, menguasai teknik ninja tingkat tinggi dengan tujuan membunuh targetnya. Hukuman kedua dilakukan, yaitu dibakar hidup-hidup. Gabimaru diikat di tiang yang sekelilingnya sudah ada tumpukan jerami kering. Api berkobar besar membakar jerami dan juga tiang kayu. Tapi kembali semua orang melotot. Gabimaru dimasukkan ke penjara dengan badan penuh noda hitam dan baju yang compang-camping karena terbakar. Sedangkan badannya utuh tanpa luka bakar sedikit pun. Di depan jeruji besi ada seorang gadis yang sedang mewawancarai Gabimaru, menanyakan latar belakang dan riwayat hidupnya. Gabimaru cerita dia tidak tahu siapa orang tuanya, cuma tahu kalau mereka dibunuh oleh kepala desa, entah karena alasan apa. Lalu kenapa Gabimaru bisa ditangkap? Karena dia dicepat saat melakukan misi terakhirnya. Dia yakin itu juga ulah dari kepala desa Iwagakure. Besoknya, hukuman ketiga dilakukan. Dua kaki Gabimaru diikat pada dua sapi besar. Sapi-sapi itu akan lari ke arah berlawanan dan membuat tubuh orang yang ditarik terbelah jadi dua. Sapi dibuat kaget dan langsung berlari kencang. Ekspresi Gabimaru masih datar tak berubah. Dan malah, dua sapi itu yang ketarik mundur dan jatuh ke tanah. Gabimaru adalah salah satu ninja hebat di Iwagakure. Bahkan kepala desa menikahkan Gabimaru dengan putrinya sendiri. Sampai suatu hari, Gabimaru berniat berhenti menjalankan misi dan hidup tenang seperti orang normal. Disitulah kepala desa meminta Gabimaru melakukan misi terakhir yang berakhir dengan tertangkapnya si Gabimaru ini. Malam hari, bocah ninja itu dibawa ke dalam kastil. Dia masih santai dan malah ngomong sudah bosan menjalani eksekusi yang tidak juga berhasil. Si kepala pengadilan tersenyum sinis mendengarnya. Gabimaru kaget melihat sosok gadis yang mewawancarainya sedang duduk bersila memakai baju samurai dan mempersiapkan sebilah katana. Gadis itu diperkenalkan sebagai Asaemon, sang penguji pedang dari klan Yamada yang melayani shogun sebagai Algojo pemenggal kepala bernama Sagiri. Gabimaru tak percaya melihat sosok gadis yang kalem itu. Tapi hanya dengan bertemu tatapan mata, Gabimaru merasakan hawa membunuh yang dahsyat. Dia terbayang bagaimana lehernya bisa terpotong. Instingnya keluar. Dia melepas paksa ikatan di tangannya. Tahu-tahu Sagiri sudah di belakang Gabimaru dan menyabetkan katana. Gabimaru bergerak cepat menghindar, tapi lehernya sedikit teriris. Sagiri ngomong kalau Gabimaru pernah berbohong tentang dia yang pengen mati, tapi ternyata selalu melawan saat dieksekusi. Sagiri menarik kesimpulan kalau Gabimaru ingin hidup karena mau bertemu kembali dengan sang istri. Sesaat Gabimaru teringat pada istri tercintanya. Dia langsung melesat menyambar katana dan menyerang Sagiri yang bisa menangkis. Gabimaru ngomong dengan geram kalau dia adalah si hampa, ninja yang dididik untuk tidak punya emosi dan keterikatan pada apapun atau siapapun. Gabimaru terus mengamuk sambil kenangan istri lewat di benaknya. Gabimaru yakin kalau hidupnya sudah begini hanya untuk membunuh atau dibunuh. Keinginannya hidup normal tidak akan bisa tercapai karena pasti kepala desa Iwagakure akan terus mengusiknya. Tapi Sagiri menunjukkan selembar dokumen. Gadis itu ngomong kalau shogun akan beri pengampunan dan kebebasan total. Yang artinya pihak desa, pemerintah, atau siapapun tidak boleh mengusik Gabimaru atau akan berurusan sama pihak shogun. Syaratnya, dia harus ikut pergi ke sebuah pulau yang katanya sangat indah sampai disebut Pulau Kayangan. Pulau yang dipenuhi flora dan fauna.
dikatakan ada buah ajaib memberi keabadian. Pihak Shogun pernah mengirim satu armada prajurit ke sana, tapi yang kembali cuma satu perahu kayu berisi bunga warna-warni yang di dalamnya justru potongan badan manusia dan sosok manusia yang ditumbuhi bunga-bunga tersebut. Gabimaru bengong mendengar cerita seperti dongeng itu. Tapi Sagiri lanjut, kalau Shogun benar-benar pengen buah ajaib itu, makanya dia menyuruh kelompok Asaemon memilih di antara para kriminal kelas berat yang punya kemampuan buat pergi mencari buah ajaib itu, dan yang berhasil akan dapat pengampunan total. Ketua pengadilan marah dan ngomong kalau Gabimaru tidak boleh diampuni, dan malah mau menuduh Sagiri bersekongkol dengan penjahat. Semua prajurit menghunuskan senjata ke arah Gabimaru dan Sagiri. Gabimaru mengingat istri dan impian mereka hidup normal. Kau mau lihat jurus ninja kan? Gabimaru berdiri tegak dan perlahan api berkobar menyelimuti badan dari kaki sampai kepala. Cuma sesaat, Gabimaru sudah duduk di tumpukan jasad para prajurit. Bocah ninja itu ngomong akan mendapatkan buah ajaib tersebut dan mewujudkan impiannya hidup tenang bersama sang istri, tidak peduli apapun resikonya. Di pinggiran pantai, muka Gabimaru ditutupi secari kain yang diikat di kepalanya. Tapi bukan cuma dia, ada puluhan penjahat lain yang duduk di atas pasir dengan kedua tangan terikat. Di depan mereka ada Shogun Tokugawa Nariyoshi yang dikawal banyak samurai di sekelilingnya. Sagiri melihat catatan dan mencocokkan dengan para kriminal kelas berat di depannya itu, termasuk Gabimaru yang masih dengan sikap santainya tanpa rasa khawatir. Salah satu samurai di depan ngomong kalau mereka akan dikirim ke Pulau Kayangan mencari buah ajaib, dan yang berhasil akan dapat pengampunan penuh. Para kriminal itu dibolehkan membuka penutup wajah, dan di depan ditunjukkan satu sosok manusia yang badannya ditumbuhi tanaman bunga. Dikatakan orang ini satu-satunya dari 69 utusan yang kembali dalam keadaan hidup, meski jelas dia sudah tidak lagi hidup. Seolah-olah jadi media tanam bagi bunga-bunga yang mekar besar tersebut. Beberapa kriminal jelas ketakutan melihat risiko yang akan mereka hadapi. Ada satu orang yang berdiri dan berniat pergi, tapi kelapanya langsung melayang ditebas sama seorang Asaemon berambut merah. Samurai di depan bilang kalau Asaemon ini bertindak sebagai pengawas, tapi juga sekaligus algojo bagi para penjahat. Jadi mereka berhak mengeksekusi kalau para tahanan berusaha melawan. Dalam ekspedisi juga, kalau ada yang kembali selamat tapi tanpa Asaemon pendamping, mereka juga akan tetap dieksekusi. Belum selesai kekagetan mereka, samurai itu menambahkan kalau mereka ingin mengurangi jumlah orang yang berangkat. Semua kriminal bingung mendengarnya, dan dari arah belakang, satu orang langsung mencekik orang di depannya. Dia bilang yang barusan berarti mereka ingin menyingkirkan yang lemah. Pernyataan itu tidak dibantah, dan akhirnya tempat tersebut jadi arena Royal Rumble. Semua saling menyerang, berusaha bertahan sampai akhir. Meski dengan kedua tangan terikat, tapi pertarungannya sangat mematikan. Darah menyembur di mana-mana, tumpukan mayat berkelimpangan. Tapi beda sama Gabimaru yang malah maju mendekat ke arah Shogun di depan. Dia bilang kalau saling membunuh begini merepotkan. Tapi si samurai langsung menunjuk satu gerombolan penjahat dan nyuruh mereka menghabisi Gabimaru. Kalau bisa, satu gerombolan itu akan langsung dianggap lolos. Meski malas, tapi kalau nyawa terancam, tentu beda urusannya. Gabimaru melesat maju, mencapik lawan dengan telapak tangan dan juga tendangan. Tak ketinggalan dengan gigitan. Mata Sagiri membelalak melihat Gabimaru bergerak cepat menghampiri satu persatu lawan dan menghabisi secara brutal dengan tangan kosong. Semua orang mendengar rumor Gabimaru si hampa, tapi baru kali ini melihat langsung kengerian yang bisa bocah ninja ini lakukan. Pemandangan mengerikan itu berhenti saat si samurai berteriak kalau sudah cukup. Tersisa 10 orang saja yang akan berangkat ke pulau. Raja Bandit Asachobe, si pedang naga Tamiya Gantetsusai,
pemburu jarahan Keun si pembelot, orang sangka Nugai, biksu maut Horupu, ninja buangan Gabimaru si hampa, pelacur kanibal Akaginu, Kunoichi dari Keisu Yusuriha, bocah raksasa Rokurota. 10 orang Asaemon juga akan berangkat menemani. Satu kapal besar mengarungi lautan menuju sebuah pulau yang disebut Pulau Kayangan. Gabimaru mengingat sewaktu kecil pernah melihat kepala desa ninja Iwagakure ditusuk tombak, pedang, shuriken. Tapi orang tua itu dengan santai menarik lepas semua senjata yang menancap di badannya. Gabimaru yakin obat keabadian memang ada, meskipun belum tentu ada di pulau ini. Kata Gabimaru pas berlabuh di pantai dengan Sakiri memakai perahu kecil. Jadi satu tahanan dan satu Asaemon berlabuh terpisah di berbagai sisi Pulau Kayangan. Sakiri mengagumi isi pulau yang dipenuhi tanaman dan bunga, tapi Gabimaru malah bilang keadaannya mencekam karena flora dan faunanya tercampur seperti tidak alami. Dia juga ingat bunga-bunganya mirip sama yang tumbuh di jasad utusan Shogun sebelumnya. Gabimaru memutus ikatan di tangan dan langsung ditegur sama Sakiri. Bocah ninja itu tak percaya kalau Sakiri menyuruhnya eksplorasi pulau berbahaya ini dengan tangan terikat. Tapi Sakiri terlihat sangat serius mematuhi peraturan. Tiba-tiba badan Gabimaru melayang dihantam bola besi yang terikat dengan rantai. Terdengar tawa keras dari sosok pria besar memakai topeng berwarna merah. Tapi dia langsung kaget. Begitupun Sakiri melihat Gabimaru bangkit berdiri tanpa luka sedikit pun. Bocah ninja itu nunjuk ke arah si topeng merah dan Sakiri langsung menjelaskan kalau itu adalah Keun. Sudah membunuh banyak orang hanya karena ingin merebut senjata lawannya. Tapi Gabimaru ngomong bukan itu maksudnya. Dia nunjukin kalau tangan Keun tidak diikat. Sakiri baru ngeh dan bertanya ke seniornya, Kishi, Asaemon pendamping Keun. Dan dijawab kalau Sakiri ini terlalu kaku. Padahal nanti pas pulang tinggal diikat lagi saja. Gabimaru menoleh ke Sakiri dengan tatapan yang berkata, dengerin tuh. Sedangkan Keun malah bersemangat menjajal semua senjata miliknya pada Gabimaru yang terlihat kebal. Ninja berambut silver itu pun siap meladeni. Tapi Sakiri menyuruhnya memasang ikatan di kedua tangannya. Gabimaru menatap tak percaya pada pengawasnya ini. Tapi mau bagaimana lagi kalau wanita sudah berkehendak, bahkan alam pun harus menurut. Gabimaru sibuk mengikat tangannya sendiri saat senjata Keun beberapa kali menghantam badannya. Tapi semua senjata besar itu hancur begitu saja. Terakhir satu tombak ditangkap sama Gabimaru dan memanfaatkan kelenturan tombak itu buat melentingkan badan Keun yang 10 kali lebih besar ukurannya dari Gabimaru. Lalu di antara belasan senjata yang bertebaran di udara, Gabimaru menendang satu gagang pedang dan membuatnya melesat cepat, menusuk Keun yang jatuh berdebam di tanah. Namun pria bertopeng itu bangkit lagi. Di badannya tertempel lapisan baju besi yang melindunginya. Keun bangkit dan siap menyerang. Tak berapa lama Gabimaru berdiri di depan badan Keun yang tertancap belasan senjatanya sendiri dan bersimbah darah. Tak disangka, Kishi langsung menarik keluar katana dan memenggal kelapa Keun. Dia bilang kalau Keun sudah sekarat dan jelas tidak bisa menjalankan misi, berarti sudah gagal. Dia ngomong akan balik ke kapal induk duluan karena tugasnya sudah selesai. Kishi mengingatkan Sakiri untuk waspada. Menurutnya, situasi akan jadi berbahaya. Mengingat tadi sebelum berlabuh, ada 2 kriminal yang sudah langsung saling menyerang. Ada juga yang kolab, ada yang menunjukkan kelicikan. Pokoknya semua rombongan mereka ini adalah orang-orang yang tidak mau mematuhi hukum. Jadi wajar di pulau terpencil begini mereka akan mengamuk seenaknya. Kishi menawarkan diri memenggal Gabimaru agar Sakiri tidak perlu repot. Namun Gabimaru bergerak cepat, menahan katananya tidak ditarik keluar. Kishi cuma tersenyum. Sedangkan di tepi pantai, Asaemon berambut merah bernama Eisen sedang mengikatkan perahu kayunya ke batang pohon saat Rokutoka, orang berjuluk bocah raksasa itu, mendekatinya dari belakang. Eisen langsung mencabut katana karena merasakan hawa membunuh.
Tapi senjatanya itu hancur kena tamparan telapak raksasa. Yang sekaligus menerbangkan badan Asaemon itu jauh ke belakang. Si rambut merah tergeletak bersimbah darah di bawah pohon. Di tempat lain, Asaginu, sang pelacur kanibal, sudah terpenggal kelapanya dan darah menggenangi jasad tersebut. Terlihat juga Makia, juga Kunoichi Yusuriha seperti tergeletak tak berdaya. Kembali ke Kiso, sebelum pergi dia mengabarkan kalau ada utusan shogun yang pergi ke desa Iwagakure, yaitu desa asal Gabimaru. Kiso berpendapat kalau shogun mau minta bantuan pasukan Iwagakure untuk datang ke pulau ini juga. Setelah Kiso pergi, Sagiri merenungi nasihat dari seniornya itu. Tiba-tiba Gabimaru melesat dan menyabetkan katana. Beruntung refleks cepat Sagiri bisa menangkisnya. Kedua orang itu saling beradu pedang sambil Sagiri bertanya ada apa dengan Gabimaru yang tiba-tiba begini. Bocah ninja itu ngomong kalau pasukan Iwagakure sampai ke sini urusannya bisa gawat. Jadi dia ingin mendapatkan buah ajaib itu secepatnya. Dan dia merasa Sagiri justru cuma akan menjadi beban. Sagiri berusaha membela diri, tapi katananya patah dan dia tersungkur di tanah dengan Gabimaru siap menghujamkan ujung katana. Tapi entah kenapa bocah ninja itu yang dikenal tidak punya emosi dan perasaan, seperti ragu buat membunuh. Dia merasa sudah melemah, tapi Sagiri menyaut kalau itu bukan kelemahan, justru bibit kekuatan. Karena tidak menunjukkan emosi seperti menipu diri sendiri, tapi jujur pada apa yang dirasakan, itulah keberanian sesungguhnya. Sagiri menyarungkan katana di tangan Gabimaru dan ngomong kalau bocah itu masih bisa memperbaiki diri, berusaha jadi lebih baik. Karena dia yang sekarang bukanlah yang dulu. Aku yang dulu bukanlah yang sekarang. Dulu ditendang, sekarang aku disayang. Gabimaru tertegun. Kata-kata Sagiri mirip sama yang diucapkan oleh sang istri. Di sisi lain hutan ada kriminal pedang naga bernama Tamiya Kantetsusai bersama satu Asaemon berbadan kecil dengan rambut kuning berponi. Beberapa kupu-kupu mengelilingi mereka. Tamiya membelalakan mata menatap kupu-kupu itu punya wajah mirip manusia. Dia juga baru sadar ada sengat mirip lebah yang ternyata sudah menusuk tangan kirinya. Tamiya langsung menarik katana dan memotong pergelangan tangan kirinya sendiri. Fuji, si Asaemon, jelas kaget melihat itu. Tamiya menunjuk ke arah potongan tangan yang menggelepar seperti hidup, lalu mulai ditumbuhi bunga-bunga. Kalau saja tadi Tamiya terlambat memotong, mungkin seluruh tubuhnya yang akan dipenuhi bunga. Tahu-tahu muncul beberapa kelabang berukuran besar mengepung mereka. Tamiya mengangkat senjata dan bersiap menebas binatang-binatang aneh tersebut. Tapi matanya melotot melihat satu sosok besar aneh di dekat mereka, berbadan ungu dengan lidah menjulur panjang. Sama juga di tempat Gabimaru dan Sagiri, mereka didatangi makhluk aneh berkepala ikan dengan 6 tangan. Gabimaru menatap ke arah makhluk gak jelas itu dan tambah yakin kalau pulau ini memang berbahaya. Makhluk kepala ikan itu menyerang dengan memanjangkan ke-6 tangannya. Gabimaru melompat dan menendang kepala ikan itu sampai darah muncrat. Tapi satu tangan panjang membelit kaki ke Gabimaru dan membantingnya ke tanah. Gabimaru menoleh ke arah Sagiri dan berpikir apa sebaiknya mereka kabur dulu. Tapi saat dia bimbang, malah tangan-tangan panjang tadi berhasil membelit badannya dan membanting ke tanah beberapa kali. Meski si bocah ninja tidak roboh, tapi dia muntah darah. Sagiri kaget. Gabimaru yang badannya kebal senjata dan api bisa terluka oleh monster ini. Belum habis kekagetan mereka, muncul lagi beberapa makhluk aneh berukuran besar mendekat ke arah Gabimaru dan Sagiri. Merasa harus serius, Gabimaru mengeluarkan jurus api yang setiap serangannya bisa membakar lawan ataupun meledakkannya.
Sakiri malah bengong melihat bagaimana Gabimaru bergerak cepat dan tanpa ragu mencapik semua monster di depan mereka itu. Tahu-tahu Sakiri diserang oleh makhluk ungu bertangan panjang. Gabimaru melirik ke belakang, tapi pikirannya mengingat ajaran yang tertanam di kepala. Kalau dalam pertempuran, fokus saja pada lawan di depannya. Jangan pedulikan yang lain. Gabimaru melesat cepat mengajar satu monster dan menolong Sakiri. Dia sendiri bingung kenapa badannya bergerak sendiri tidak sesuai dengan apa yang dia pikirkan. Tapi gara-gara bengong beberapa detik saja, si monster ikan hampir berhasil menangkapnya lagi. Satu tebasan dari Asaemon lain menggagalkan serangan barusan. Samurai itu datang bareng satu kriminal, Kunoichi, bernama Yusuriha. Yang anehnya, ada Asaemon lain juga bersama mereka. Yusuriha tertawa kagum melihat kemampuan Gabimaru dan memintanya bersekutu sambil meraba dan menempelkan badan seksinya ke Gabimaru. Tapi bocah ninja itu langsung memelintir tangan Yusuriha seraya bilang kalau dia sudah hafal siasat licik para Kunoichi. Sakiri bertanya kenapa Yusuriha bisa ada dua Asaemon. Lalu Genji, Asaemon bermuka bapak-bapak itu bilang kalau dia pengawasnya Muromakia yang mati terbunuh oleh si Yusuriha ini gara-gara kepincut godaan tubuh si Kunoichi. Genji ngomong wanita ini berbahaya dan tidak cukup satu Asaemon saja buat mengawalnya. Gabimaru dan Sakiri menatap malas ke arah Genji yang beralasan begitu, padahal jelas gara-gara Asaemon ini kepincut sama keseksian Yusuriha. Satu lagi Asaemon berbadan gendut dan berkacamata, yaitu Senta. Yusuriha ngomong, menemukan buah ajaib memang tujuannya, tapi melihat bahaya di pulau, bukankah lebih baik bekerja sama? Sakiri ngomong dia tidak masalah kalau Gabimaru mau, karena perannya di sini cuma untuk mengawasi. Yusuriha memeluk Gabimaru karena senang, tapi kembali dipelintir tangannya dan ngomong kalau dia belum setuju. Kali ini Yusuriha melawan balik, memiting tangan Gabimaru dan menjawab kalau mereka bisa saling memanfaatkan saja. Dan kalau mau saling bunuh, nanti saja kalau buah ajaibnya sudah ditemukan. Gabimaru nanya apa untungnya bersekutu dengan kelompok Yusuriha. Lalu dijawab kalau mereka punya informasi sebagai ganti daya tempurnya Gabimaru. Yang ngasih contoh, kalau monster-monster tadi bisa dilawan dan kelabang besar juga cuma memakan bangkai. Yang paling berbahaya justru kupu-kupu aneh yang kalau tertempel sisiknya bisa bikin pingsan dan halusinasi. Gabimaru nanya dari mana Yusuriha bisa tahu sedetail itu dan dijawab kalau dia melakukan eksperimen dengan memakai Muromakia yang berujung pria itu tewas. Senta menambahkan kalau banyak ornamen keagamaan di sini, khususnya Buddha dan Tao. Padahal keduanya jelas berbeda. Senta bilang kalau pulau ini tidak bisa diterima dengan pemikiran normal. Sakiri membelah jasad satu monster dan ngomong memang benar para makhluk aneh ini masih bisa dilawan pakai senjata mereka. Sedangkan yang tidak disampaikan si Kunoichi ini adalah sengatan kupu-kupu itu bisa membuat sekucur tubuh ditumbuhi bunga-bunga. Dan itulah penyebab kematian Magia. Di sisi lain hutan, ada Asachobe bersama Asaemon bernama Toma yang juga sedang terperangah menatap sosok-sosok aneh menghadang mereka. Tapi Chobe dengan brutal langsung menyabet monster-monster itu dengan senjatanya. Toma dan Chobe ini sebenarnya kakak adik. Mereka yatim piatu gelandangan yang direkrut oleh kelompok bandit. Chobe tumbuh jadi bos bandit, tapi dia nyuruh Toma adiknya buat pergi dan mencari jalan hidup lain, yang berakhir jadi Asaemon dan mengajukan diri jadi pengawasnya Chobe saat mendengar kakaknya itu mau dieksekusi. Toma paham kalau kekuatan terbesar kakaknya adalah beradaptasi. Mau seperti apa keadaan lingkungan, dia pasti bisa menyesuaikannya. Seperti saat ini, Chobe mengajak Toma langsung membantai monster-monster di depan mereka ini. Chobe juga merebut kapak besar milik salah satu monster itu buat jadi senjatanya. Chobe baru tertawa senang sama Toma pas tahu-tahu satu benda melayang menghajar mukanya. Ternyata ada beberapa monster lain yang sudah mengepung mereka. Bukannya takut,
Chopin malah tersenyum sadis dan mengangkat kapak besarnya, menyerang semua monster tersebut. Dia meraung keras di atas tumpukan jasad monster yang sudah dia bantai. Di sebuah gua kecil, Sagiri terbangun dari pingsannya. Rupanya tadi dia kena tempel sisik dari kupu-kupu aneh. Di luar ada terlihat Gabimaru duduk dengan Senta, sedangkan Yasuhira sedang rebahan di hammock. Gabimaru menyiapkan makanan yang dia dapat dari tanaman di sekitar hutan. Dia juga bilang sempat menelusuri sekeliling dan tidak melihat satupun buah yang mirip sama gambar buah ajaib dari yang ditunjukkan oleh pihak Shogun. Tapi Gabimaru menemukan satu fakta, kalau bunga-bunga yang mekar sebagian besar mirip sama yang tumbuh di sosok utusan Shogun sebelumnya. Dia jadi berpikir, kemana 60-an utusan yang tidak kembali? Bisa jadi terpendam di tanah sebagai media tanam bunga-bunga tersebut. Yasuhira marah ke Gabimaru, tapi bocah itu ngomong dia tidak memakai tanaman-tanaman tersebut buat makanan mereka ini. Setelahnya, Genji mengajak Sagiri bicara berdua. Dia menyuruh Sagiri pulang saja, mengingat dia adalah putri dari ketua klan Yamada. Sagiri punya kewajiban menikah dan melahirkan penerus klan Yamada. Datang juga Senta yang menambahkan kalaupun mau pulang, sepertinya juga tidak akan mudah. Sedangkan di lepas pantai ada satu perahu kecil menembus ombak dan pekannya kabut. Perahu itu ditumpangi Asaemon bernama Tensa yang berniat membawa pergi seorang bocah kriminal bernama Nurugai. Asaemon ini berpendapat kalau Nurugai tidak pantas dijatuhi hukuman mati. Tensa menunjuk senang ke arah kapal induk yang sebelumnya membawa mereka. Tapi segera kaget. Pas sudah dekat, kapal itu malah sudah porak-poranda seperti habis diserbu habis-habisan. Dari balik puing-puing kayu, Tensa melihat sosok aneh berkelebat. Dia langsung menarik keluar katana. Nurugai berteriak agar Tensa jangan mengeluarkan senjata. Dan tiba-tiba muncul sulur-sulur panjang gurita dari bawah air menghancurkan perahu mereka. Beruntung Tensa dan Nurugai bisa lompat ke bekas kapal induk tadi. Nurugai ngomong kalau kebanyakan hewan buas sensitif pada kilauan dari besi yang bisa bikin mereka agresif. Di bangkai kapal induk itu, Tensa kaget melihat Kiso sudah tergeletak dengan badan ditumbuhi tanaman bunga. Belum sempat dia bereaksi, satu tentakel monster gurita menyambar badan Kiso dan membelahnya jadi dua. Nurugai terduduk lemas, ketakutan dan pasrah menatap situasi yang di luar nalar. Tapi Tensa terus menyerang monster-monster itu dan juga tentakel gurita yang mengepung mereka. Dia berteriak kalau menyerah tidak ada gunanya. Yang penting itu berusaha keras bertahan hidup. Seperti itulah namanya hidup. Dia menunjuk satu perahu kayu kecil dan bilang akan mereka berusaha ke sana. Nurugai tertegun melihat ketangguhan hati Tensa. Dia bangkit dan ikut membantu menyerang balik para monster aneh ini. Keduanya pun akhirnya selamat dengan beberapa luka kecil, meskipun tetap harus kembali ke Pulau Kayangan lagi. Tensa merasa kalau arus di lepas pantai terus mengarahkan perahu kembali ke arah pulau. Dia lalu mengajak Nurugai membersihkan diri dari cipatan darah monster. Di situ Tensa bingung melihat badan Nurugai yang terlihat belekuk. Bocah itu dengan santai menghadap Tensa dan bilang, itu karena dia perempuan. Tensa berteriak malu dan menutup kedua matanya. Nurugai mah tertawa dan bilang dia terharu dengan sikap Tensa. Dia juga bilang agar Tensa menikahi dia saja kalau merasa bersalah sudah melihat dirinya telanjang. Sedangkan di dalam hutan, ada Sagiri yang berlutut dan minta maaf pada Genji karena tidak bisa menuruti permintaan seniornya itu buat pulang. Karena ini juga jadi cara Sagiri mencari jati dirinya. Genji ngomong dia pusing mendengar berbagai alasan. Dengan cepat menarik katana dan menyabetkannya ke depan. Debu di tanah berhamburan. Tapi Genji terkejut. Tangannya kosong. Karena Sagiri berhasil merebut katana milik Genji. Asaemon senior itu jadi kesal karena ternyata Sagiri bisa merebut senjata miliknya. Mata Sagiri melebar. Tanpa keduanya sadari, ada roh Kurota sudah berdiri di belakang Genji. Satu tapak raksasa melayang tanpa bisa ditahan, menghantam badan Genji dengan keras.
Sakiri berusaha menolong Kenji, tapi dia lihat lukanya terlalu parah. Di belakang, telapak raksasa kembali menyerang ke arah Sakiri. Beruntung tendangan keras Gabimaru mementalkan tubuh raksasa itu sampai jauh. Gabimaru menatap tak percaya, serangannya tidak ngasih cedera sedikit pun. Rokurota berdiri dan berjalan ke arah Gabimaru dengan santai. Bocah ninja itu memakai penutup mulut dan bersiap sambil memikirkan cara melawan raksasa dan badan kerasnya itu. Tapi Rokurota malah mencabut satu pohon besar dan melemparkan ke arah Gabimaru. Kekuatannya sungguh luar biasa. Gabimaru menoleh ke arah Yusuriha dan minta bantuan. Tapi Kunoichi centil itu menjawab, karena perjanjiannya Gabimaru yang bertempur, sedangkan dia bagian informasi saja. Terpaksa Gabimaru harus memikirkan sendiri cara mengalahkan sosok besar yang brutal ini. Kenji yang sekarat menyodorkan katananya pada Sakiri. Dia bilang kalau Sakiri seorang samurai, dia harus maju dan menghabisi Rokurota, yang kemudian besar sudah membunuh Aizen, senior mereka itu. Sakiri mendekat ke arah Gabimaru dan bilang akan ikut menyerang bersama-sama. Gabimaru menahan serangan Rokurota, lalu Sakiri ke arah samping dan menebas kaki. Tapi tak berhasil. Kulit raksasa itu sangat keras bagai kulit besi. Baru Sakiri dan Gabimaru memikirkan strategi, bahkan terdengar tangisan nyaring dari Rokurota yang suaranya memekakan telinga. Gabimaru kena hantaman tangan Rokurota dengan telak yang sampai bisa menghancurkan tanah. Gabimaru berdiri lagi, tapi langsung muntah darah. Rokurota memburu ke depan dan melayangkan tinju besarnya. Sakiri langsung menghadang. Dengan tarian pedang, dia membelokkan arah pukulan Rokurota agar tidak mengenai dirinya dan Gabimaru. Senta bilang ke Yusuriha, meski peringkat Sakiri rendah di antara para Asaemon, tapi kemampuan berpedangnya termasuk yang paling tinggi. Namun Rokurota tetap berdiri tegak tanpa terluka. Sakiri bilang kalau raksasa itu bisa dijatuhkan berlutut, maka katana miliknya akan bisa memenggal kelapa besar itu. Gabimaru percaya sama keyakinan Sakiri. Dia maju dan mengeluarkan jurus api. Sekujur tubuhnya terselimuti api yang berkobar. Dia meraih benda apapun di sekitarnya, menyelimuti dengan api dan melemparkan ke arah Rokurota. Sedangkan Yusuriha dan Senta sudah berlari menjauh. Kunoichi ini ngomong agar mereka pergi sejauh mungkin, supaya tidak kena kobaran api milik Gabimaru. Ternyata bocah ninja itu membakar area sekitar yang dipenuhi pepohonan dan kayu kering. Api besar menyala diikuti asap hitam. Situasi begini, siapa saja akan menghadap ke bawah untuk menghindari panas dan asap hitam yang bikin sesak. Sedangkan Rokurota yang tinggi besar terpaksa harus sampai berlutut. Disitulah Sakiri maju ke samping badan Rokurota, lalu mengangkat tinggi katananya. Hampir saja Rokurota menyerang balik, tapi Gabimaru melesat menahan telapak besar itu agar tetap di tanah. Satu tepasan halus, tapi mematikan, mengakhiri nyawa Rokurota. Gabimaru mengajak Sakiri segera pergi, karena kebakaran semakin membesar. Keduanya sudah menjauh saat beberapa monster lain berdatangan dan malah berkumpul di tengah api yang sedang berkobar. Sakiri dan Gabimaru lanjut berlari menjauh. Dan terlihat di kejauhan ada Yusuriha dan Senta malah sedang berdiri bengong. Gabimaru yang sampai di ujung jalan itu juga ikut terperangah dengan apa yang ada di depan mereka. Sebuah pemukiman terlantar, seolah di pulau ini pernah ada manusia yang menghuninya. Di tempat lain, Chobe dan Toma masih terus menghabisi monster yang berdatangan. Mereka lalu lanjut jalan masuk ke dalam hutan. Tak berapa lama, Chobe dan Toma juga terperangah. Di depan mereka ada dua sosok wanita cantik tanpa busana sedang bermesraan dengan panasnya. Kedua sosok itu menoleh kaget juga mengetahui ada manusia lain di dekat mereka.